Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh indah bunga di musim semi, ditemani mentari yang selalu bercahaya. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Kami doakan selalu sehat dan bahagia. Kepada yang terhormat Ibu Mubarokah selaku Ketua YKKBI, kepada yang terhormat Ibu Damayanti Johan selaku Sekretaris YKKBI, dan juga kepada yang terhormat Bapak Rudi Hairudin selaku Bendahara YKKBI, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung. Juga kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang terhormat Ustadz Wijayanto yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua, serta kepada seluruh pensiunan Bank Indonesia yang sehat dan berbahagia pada pagi hari ini. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya lah kita semua diberikan kesehatan untuk dapat bergabung kembali pada pagi yang luar biasa ini untuk bersama-sama mendengarkan narasumber kita yang akan memberikan kiat-kiat untuk menciptakan kebahagiaan di masa pensiun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai acara utama kita pada pagi kali ini, izinkan saya, Nanda Ardiono, yang akan mendampingi Bapak Ibu semua selama beberapa jam ke depan untuk menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita mulai dengan pembukaan, lalu setelah itu nanti ada pembacaan doa. Setelah pembacaan doa diteruskan oleh sambutan dan pembukaan acara utama oleh Ibu Damayanti Johan selaku Sekretaris YKKBI. Setelah itu kita adakan sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama kita akan memasuki pemaparan dari narasumber. Setelah selesai pemaparan dari narasumber, kita akan adakan sesi diskusi atau tanya jawab, dan terakhir yaitu penutupan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan rangkaian acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi tambahan ilmu, wawasan, serta menjadi berkah bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh rekan saya, Saudara Purwanto. Kepada Saudara Purwanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus YKKBI, Ibu Mubarokah, Ibu Damayanti Johan, dan Bapak Rudi Hairudin. Yang kami hormati segenap panitia pelaksana dari Divisi Kesejahteraan YKKBI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pensiunan Bank Indonesia sekalian. Tak lupa yang kami hormati narasumber kita, Bapak Ustadz Wijayanto. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk memandu doa dengan tata cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-muslim, dipersilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihil karim azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu, karena atas izin Engkaulah kami semua dapat bersilaturahim pada hari ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai semangat kebersamaan, kekuatan, dan persatuan di antara kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kami kesehatan jasmani dan rohani. Ringankanlah langkah kami dalam kebaikan dan beribadah padamu.
Lindungilah kami dari segala macam penyakit, bencana, dan mara bahaya. Jadikanlah anak-anak dan cucu kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan soleh soleha. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur dan bertakwa kepadamu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita semua panjatkan melalui doa tadi dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, memasuki agenda berikutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan dan pembukaan dari Ibu Damayanti Johan selaku Sekretaris YKKBI. Kepada yang terhormat Ibu Damayanti, kami persilakan Ibu. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Mubarokah selaku Ketua YKKBI, yang kami hormati Bapak Rudi Hairudin selaku Bendahara YKKBI, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Wijayanto selaku pembicara pada pagi hari ini, yang kami hormati Bapak Hasudungan Tambu Bolon yang juga sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Tak lupa yang kami sayangi, kami banggakan, kami cintai, dan juga kami hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan Bank Indonesia, baik yang ada di Jakarta maupun di seluruh wilayah Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya pada pagi hari ini, pagi yang ceria ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka Sapaan YKKBI, edukasi bulanan yang selalu hadir dari YKKBI untuk bisa menyapa, menemani bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pensiunan Bank Indonesia. Tentunya sangat berbahagia dan insya Allah semua dirahmati Allah. Dalam rangka kita hari ini topiknya bukan masalah kesehatan jasmani, tetapi lebih banyak ke kesehatan rohani. Karena topik pagi hari ini luar biasa adalah menciptakan kebahagiaan di masa pensiun. Kita semuanya alhamdulillah karena sebagai sudah pensiun yang insya Allah akan terus bahagia baik kapanpun, dimanapun juga. Harapan itu semuanya yang tentunya kita inginkan bersama. Hal ini tentunya juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya sudah ingat ya pada waktu kita kemarin ada salam awal tahun dari Bapak Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan bahwa insan Bank Indonesia termasuk juga yang kita yang sudah pensiunan ini tentunya diharapkan akan sehat, bahagia, dan berkah melalui 5S, yaitu syukur, senang, sehat, saling sapa, dan juga spiritual. Nah, salah satu upaya bagaimana kita untuk mendorong pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, tentunya paling utama adalah selalu menciptakan kebahagiaan yang ada di hati kita masing-masing. Karena kalau kita bahagia, ini pasti ada sangat mempengaruhi bagaimana pikiran kita, perasaan kita, dan juga tercipta bahwa ketentraman hidup kita secara lahir dan batin
yang tentunya juga akan meningkatkan bagaimana mengenai aktualisasi diri kita sendiri. Tadi senang sekali sudah mendengarkan hasil survei yang dilakukan tadi pagi mengenai kebahagiaan bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi hari ini. Alhamdulillah 94% tadi sudah menyatakan bahagia. Dan tentunya ini juga kami juga dari hasil survei Indeks Kualitas Hidup Pensiunan Bank Indonesia yang terakhir kami lakukan survei sampai saat ini hasilnya adalah 88%. Ini kualitasnya sudah baik, sehingga ini tentunya harus tetap kita pertahankan dan syukur-syukur insya Allah bisa kita tingkatkan. Karena tentunya ini semuanya rasa bahagia itu paling utama mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita saling masing-masing bisa menciptakan, terlibat usaha bermakna yang juga akhirnya kalau kita berbahagia dan juga bisa membahagiakan orang lain, insya Allah kita akan bisa menjadi lebih bahagia lagi. Untuk menciptakan kebahagiaan, tentunya di sini bagaimana salah satunya adalah kita juga pendekatan spiritual yang harus kita tingkatkan sesuai dengan agama kita masing-masing. Kalau kita beragama Islam bisa melalui majelis taklim, pada agama Kristen bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, dan tentunya juga untuk agama-agama lain juga kita bisa menciptakan kebahagiaan bersama dengan komunitas kita masing-masing. Dan harapannya dengan adanya pasca edukasi hari ini, kami mengharapkan bahwa pensiunan Bank Indonesia dapat menciptakan kebahagiaan dengan pendekatan spiritual. Jadi terima kasih pada pagi hari ini, nanti Bapak Ustadz Wijayanto akan juga memberikan pencerahan kita, semakin kita akan menciptakan kebahagiaan bagi kita dalam hari-hari kita menghadapi pensiun ini, dengan berbagai upaya, berbagai usaha yang kita lakukan, dan tentunya kita dengan diiringi selalu dengan rasa syukur. Terima kasih kepada Pak Ustadz Wijayanto dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Mari kita nikmati bersama bagaimana edukasi pada pagi hari ini, dan saya ingin menutup dengan satu pantun bahwa bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di Taman Asri. Bapak Ibu pensiunan Bank Indonesia yang kami sayangi, insya Allah selalu sehat jasmani rohani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Damayanti. Mengutip sedikit dari apa yang disampaikan oleh Ibu Damayanti, Bapak Ibu, yang tadi disampaikan, yang paling utama itu adalah kebahagiaan yang datangnya dari diri kita sendiri. Karena dengan kebahagiaan dapat terjadi peningkatan kualitas hidup di sana, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Damayanti. Hidup kita bisa semakin tentram, keterangan hidup, dan salah satu untuk meraih kebahagiaan dalam hidup ini bagaimana caranya? Ya, salah satunya dengan pendekatan spiritual yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Damayanti. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian berbahagia, tibalah kita pada acara utama untuk menyaksikan dan mendengarkan. Mohon maaf, sebelum kita masuk ke acara utama, mari kita melakukan sesi foto bersama dulu ya, rekan-rekan ya. Mohon dibantu untuk pengambilan foto bersama. Oke, mohon bantuannya rekan-rekan untuk di spotlight. Baik, Bapak Ibu. Ustadz. Oke, baik. Pakai begini Pak, biar Wah, siap Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. cinta, damai, cuan, uang belanja apa di sini. Alhamdulillah. Jangan Baik pakai Bapak Ibu jempol. sekalian. Karena kalau pakai Tahan jempol dulu nanti, posisinya. kalau pakai jempol dipakai Pak Ganjar sama Prabowo sama Anies. Kalau ini aman, ini aman. Aman Pak Ustadz ya. Baik Bapak Ibu, ditahan posisi sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Slide berikutnya boleh. 1, 2, 3. Jangan Ya, bagaimana rekan-rekan? Satu lagi yang Satu lagi, baik Ustadz. Ya. Agak ganjil Ustadz. Oke, sebentar. Slide berikutnya. Aba-abanya NKRI. Semuanya bilang I. NKRI. Baik Ustadz, I. Ya, jadi semuanya senyum. NKRI. NKRI. YKKB.
Ih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ustadz. Nah, ini saatnya kita memasuki acara utama untuk menyaksikan dan mendengarkan kiat-kiat untuk menciptakan kebahagiaan di masa pensiun yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat Ustadz Wijayanto. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian akan ditemani oleh moderator kami yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua, seorang dokter yang selalu bugar dan sangat energik yang baru saja kembali dari Tanah Suci seusai melaksanakan ibadah hajinya, Dr. Efri Oktora. Pada Dr. Efri Oktora kami persilakan, Dok. Terima kasih kepada MC kita yang kondang dan baik hati, yang ganteng, dan insya Allah tentunya dalam kondisi bahagia pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Yang kami hormati Ketua YKK Bank Indonesia Ibu Mubarokah, Sekretaris YKKBI Ibu Damayanti Johan, Bendahara YKKBI Bapak Rudi Hairudin, dan tentunya narasumber kita hari ini yang sangat spesial, Bapak Ustadz Wijayanto. Kami sapa juga yang kami hormati dan kami sayangi Purna Bakti Gubernur Bank Indonesia yang hari ini telah hadir, Bapak Hasudungan. Yang kami hormati dan kami sayangi pengurus pusat PBBI dan pengurus wilayah PBBI, dan tentunya seluruh pensiunan Bank Indonesia dimanapun berada yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya, Dr. Efri YKKBI, yang akan memandu acara pada pagi ini dengan topik menciptakan kebahagiaan di masa pensiun. Kepada Ustadz Wijayanto, saya sampaikan satu pantun, izin Ustadz. Anak sekolah berlomba pidato, tak lupa gantungkan cita-cita setinggi bintang. Kepada Ustadz Wijayanto, kami ucapkan selamat datang. Pak Ustadz Wijayanto, kami persilakan, monggo kepada Pak Ustadz terkait untuk model penyampaian presentasi, apakah langsung presentasi secara umum, kemudian tanya jawab, atau mungkin dibagi dalam beberapa term. Silakan kepada Ustadz Wijayanto, kami persilakan. Waktu kita cukup banyak ya Pak Ustadz. Baik. Boleh saya cek audio dulu, cek tes asam urat, gula darah, kolesterol. Baik, silakan. Cukup termonitor. Acungkan jempol kalau itu oke. Ya, cek tes asam urat, gula darah. Oke, ya. Cek saldo tabungan gimana? Cek saldo. Itu agak ini. Agak risiko ke Ustadz kalau awalnya gini. Cek sehat semuanya. Cek, alhamdulillah. Tes. Ya. Baik. Cek 200 juta, cek 2 miliar. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah mangqatiun yakni qatiur rahim. Wa qala Allah taala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-ayah Sadaqallahul azim wa sadaqal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama Ibu Mubarokah, Ibu Damayanti, Bapak Rudi Hairudin, dan juga Dr. Efri Oktaria, sehat selalu. Kemarin maktab berapa Dr. Efri? 44 Ustadz. Oh, agak jauh ya. Agak jauh dari saya 112 ya. Kalau 100 saya ketahuan itu yang sangat mahal barangkali Ustadz. Iya, ketahuan beda kasta ya. Enggak, alhamdulillah itu pahalanya lebih banyak karena ngelempar jumrahnya agak jauh. Jadi pahalanya banyak, Pak, ya. Baik gitu. Ustaz. Tapi yang tempat saya juga banyak karena bayarnya mahal, ya. Yang saya hormati Pak Nanda juga, semua yang hadir, mudah-mudahan mohon maaf
saya tidak pakai virtual background karena supaya tidak terputus-putus gambar saya. Karena kalau saya virtual background, saya gerak sedikit, nanti wajah saya akan kena flicker. Ya, jadi mohon maaf, saya izin untuk khusus saya. Yang lain boleh pakai virtual background karena nggak banyak mobilitas. Kalau saya kan ada gerak, nanti kalau gerak kanan kiri, gambar saya jadi flicker, wajah saya jadi tidak cakep. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya, hari ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Yang sakit-sakit mudah-mudahan hari ini Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang masih menjanda mudah-mudahan didekatkan dengan duda-duda. Yang kaya raya, yang warisannya banyak, insya Allah. Yang keluarganya masih berantakan, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, yang anak cucunya masih nakal jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Yang masih terbelit utang piutang, mudah-mudahan setelah Zoom ini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Ini kalau ada yang amin kenceng ini, jangan-jangan memang terbelit utang juga ini. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini luar biasa kita bicara tentang bahagia karena kebetulan tagline tentang kesehatan masa pandemi itu Pak Efri saya yang mengusulkan. Jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Kata-kata jangan lupa bahagia itu adalah dari saya. Salah satu pengusulnya, yaitu ke Kementerian Kesehatan, karena kita dulu terlibat di dalam bagaimana kita protokol menjaga protokol kesehatan. Hari ini Masya Allah udah mengawali jalan bahagia. Karena apa? Walaupun kita tidak bertemu muka, tapi bisa bertemu maya. Artinya apa? Justru tidak ada artinya kalau teman-teman di KBI ini, Bapak Ibu semuanya bertemu fisik, tapi tidak ketemu hati. Allah melaknat orang-orang yang bertemu fisik, tetapi hatinya pecah. Dalam bahasa agama begini, jangan sampai YKKB ini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jangan sampai YKKB ini kumpul dalam satu ruangan, bertemu fisik, tapi hatinya pecah. Persaudaraan seperti ini kayak tukang judi. Orang judi itu kompak dalam satu meja. Bunda Wayanti kalau lihat orang judi itu, Masya Allah Bunda, itu kompak dalam satu meja. Karena kalau nggak kompak, nggak jadi perjudian. Tapi satu ingin bunuh yang lain. Wah as, wah jack, wah queen, balak dol, ceki, bedor, wah. Dan kalau dia sudah bisa membunuh orang lain, dia puas. Dia membanting, itu dibanting sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena dia merasa dia sendiri yang hidup, yang lain mati. Penyakit ini dilaknat oleh Allah, sampai-sampai semua pahala kebaikan kita hilang kalau ada penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sebelum kita lanjut, Pak Efri, boleh dong browsing sebentar, dibaca surat Al-Imran 120, terjemahnya saja. Atau boleh Pak Nanda, atau browsing sebentar, masih ada paket kuota enggak? Lain kali kalau jadi moderator, paket datanya beli yang 5 giga. Jangan wifi-nya numpang terus dok. Ya. Al-Imran 120 itu melaknat orang-orang yang diantara kita di KKBI, jangan sampai ada yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Penyakit itu disebut dengan penyakit hasad. Kata Nabi, iyyakum wal hasada. Hati-hati kalau kamu hasad, iri, dengki, sei, dahwen, panasten, open, tumbak cucuan, gedong mes, pratul, atul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel. Cerewet, cerigis, ngrumping, rasani, suudon, sangka buruk, lambe turah. Ya, kalau ada penyakit ini bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan itulah orang yang tidak bahagia. Siapa orang yang tidak bahagia? Kalau rusak dalam hati. Karena begini, orang itu boleh mati secara fisik, tapi sebelum mati secara fisik, jangan mati secara psikologis, jangan mati secara spiritual, jangan mati secara sosial. Nanti kematian itu banyak ya. Sebelum mati mati yang fisik itu ada mati suri, ada mati psikologis, ada mati sosial, ada mati spiritual. Itu yang dihindari. Jangan sampai kita mati sebelum mati.
Artinya mati sosial kita nggak pernah bersosialisasi, mati spiritual kita, tidak ada hubungan baik dengan Allah. Bahkan mati secara psikologis, secara diri kita sudah mematikan diri kita sendiri. Sudah ketemu Al-Imran 120 terjemahnya saja. Baik Ustadz, Ya. Al-Imran ayat 120, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Jadi Tapi satu orang, saya terangkan per poin dulu, ya, pelan-pelan. Jika kamu dapat kebaikan, dia sedih. Penyakit ini yang menghalangi kebahagiaan seseorang kalau dia penyakit SMS, yaitu secara spiritual, dia senang kalau ada orang lain dapat kebahagiaan, dia malah susah. Nah, ini kalau anak-anak milenial, ini karena banyak yang saya lihat kok nggak ada yang milenial, ini yang kolonial, ini yang banyak. Iya, itu yang kalau yang anak-anak milenial, penyakit yang menghalangi kebahagiaan adalah SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jika kamu dapat kebahagiaan, dia susah. Terus, lanjut. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Tapi kalau kita dapat bencana, dia senang. Inilah alasannya kenapa Bunda Damayanti hari ini, Bunda Damayanti Johan, mohon maaf, hari ini, mohon maaf, Bu Mubarokah tidak membagikan door prize yang besar-besaran untuk acara Zoom ini. Karena untuk menjaga hati. Karena jangan sampai Pak Nanda baru gabung, dapatnya mobil, sementara pengurus lama, mohon maaf ya Allah, Pak Purwanto, Pak Zainal Abidin, dapatnya cuma payung. Nah, nanti akan menyakitkan. Dia orang baru dapatnya mobil, sementara saya orang lama dapatnya cuma payung. Maka mohon maaf hari ini Bu Mubarokah, Bu Damayanti, Pak Rudi Hairudin tidak membagikan door prize yang besar-besaran karena untuk menjaga hati. Ini alasan pertama, Dr. Efri. Alasan kedua memang tidak ada budget yang dianggarkan di situ. Itu lebih tepat lagi. Kayaknya iya, kalau sebelumnya Bu Damayanti menunjukkan Bu Mubarokah kayaknya benar ini. Memang belum ada budget untuk door prize mobil. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi inilah penyakit. Tapi bagaimana kalau ada orang seperti itu kepada kita? Dilanjutkan ayatnya. Baik Ustadz, jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Kalau ada orang berbuat begitu, kamu jangan susah. Karena itu semuanya kalau kamu tetap sabar, sebetulnya itu kebaikan bagi kamu. Karena kalau ada orang membenci kita, mohon maaf, sesungguhnya apalagi memfitnah kita, dia setor kebaikan. Dan dia mengambil kejelekan kita, dosa-dosa kita dia ambil, sementara dia menyerahkan kebaikan kepada kita. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang boleh menghibah, memfitnah orang, maka saya akan fitnah ibu saya. Kenapa? Biar pahala saya mengalir kepada ibu saya, dan ibu saya dosa-dosanya saya ambil. Karena bakti saya kepada orang tua. Maka kalau ada orang iri kepada kita, orang yang berbuat su'u kita, yang penting kita tetap sabar dan tetap bertakwa. Sabar itu dalam 3 hal, nanti di pertemuan lain tentu. Ini temanya nggak sampai sana, kontraknya nggak sampai kepada sabar. Karena ini kunci kebahagiaan, sabar, syukur, fikir, zikir. Nanti ada 4 ini, sabar, syukur, modal untuk bahagia itu kalau dia ada kesabaran dan kesyukuran. Nabi itu ketika diangkat jadi nabi, maka malaikat Jibril menanyakan, ya Muhammad ingin jadi mulkan nabiya atau abdan nabiya? Ingin jadi nabi yang kaya raya, sebagaimana Sulaiman, sebagaimana nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang dulu juga ada yang kaya raya, atau ingin nabi yang abdan nabiya, nabi yang rakyat jelalatan apa? Rakyat jelalatan gimana ya? Nabi yang rakyat biasa. Kata Nabi, aku mengikuti milah Nabi Ibrahim, karena kenapa disebut Ibrahim? Karena Ibrahim ini dimuliakan oleh seluruh agama samawi. Orang Yahudi kalau disebut nama Abraham, maka dia menghormati. Orang Nasrani disebut nama Abraham, maka dia menghormati. Orang-orang Majusi aja kalau disebut nama Abraham, Ibrahim, dia menghormatinya. Beda dengan Musa, Isa, dan Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengikuti kepada Nabi Ibrahim. Yang saya, mohon maaf, makanya kalau haji, Pak Efri, semua yang dilakukan adalah mengikuti bagaimana milah, jejak, napak tilas dari Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Saya jadi nabi biasa yang kadang-kadang saya kaya raya, ada uang, maka saya bisa bersyukur. Kadang-kadang saya kurang rezeki, saya bisa bersabar. Modal kita bahagia dunia akhirat kalau ada sabar dan syukur. Dan orang tidak bisa bersyukur kalau salah fokus. Nah, nanti kapan-kapan kita bicara tentang pentingnya syukur. Ternyata banyak paket Bu Damayanti, ini saya siapkan sekitar 20-30, inilah tema untuk itu. Karena semua kalau saya bahas nanti satu, itu ilmu saya habis, dua ini strategi marketing. Biar di KKBI ngundang saya lagi. Kalau semua saya terangkan nanti ilmu saya habis, enggak? Ini strategi marketing. Yang penting saya sama Dr. Efri sama Nanda. Ya, gimana Pak Nanda ya? Itu ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi sekali lagi, kenapa orang ini? Karena belum lama Bu, ada orang yang nangis ke rumah saya. Nangisnya habis-habisan karena apa? Karena tidak bisa mensyukuri nikmat gara-gara ada satu musibah. Dia tidak sabar dan hari ini. Jadi ada seorang pasangan muda, Bu, pasangan muda tiba-tiba hamil keguguran. Habis keguguran itu ternyata dia ada miom, ada kanker di rahim. Dan rahimnya harus dilepas di Singapura sana. Bukan masalah nggak punya hartanya. Oh, ini orang kaya raya. Ini anak seorang menteri. Itu datang ke rumah saya, itu mantan menteri, bukan menteri itu. Nggak usah sebut namanya. Nangis begitu rupa ke tempat saya itu. Kenapa? Karena ternyata, mohon maaf, dia rahim dan dia mohon maaf, dia itu anak tunggal dan bapak ibunya itu semua yang lain-lain juga mohon maaf itu Pak D-nya, Bude-nya juga tidak punya keturunan. Sementara dia diangkat rahimnya berarti putuslah keturunannya, dia nangis. Dan ternyata yang membuat nangisnya itu bukan karena itu. Lebih menangis lagi karena khawatir suaminya kawin lagi. Karena itu kekhawatiran yang luar biasa. Nggak punya keturunan itu masih bisa diredam. Tapi kalau saya nggak punya keturunan kan suami saya potensi untuk kawin lagi. Kan laki-laki suka begitu Bu Damayanti. Suka egois, suka nyari menang sendiri, suka merasa super. Itu laki-laki. Makanya saya nggak suka sama laki-laki sampai detik ini Bu. Masalah. Itu karena egois itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, tetapi ternyata ketika kita mengingat nikmat itu terlalu banyak yang disyukuri. Sekarang gini, Neng, ya, Mbak, itu teh, Mbak kan cuman miumnya. Sampai bisa berjalan di sini, bisa melihat nggak? Bisa. Itu. Saya punya santri yang sampai hari ini nggak bisa ngelihat. ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim. Itu di belakang saya, di rumah saya. Ada yang tani tunarungu. Bisa mendengar nggak? Bisa. Bisa melihat nggak? Bisa. Hidungnya bisa mencium? Bisa. Bisa lari-lari nggak? Bisa. Sekarang kalau hanya fokus kepada satu miomnya saja, satu pada kansernya saja, saya nggak tahu nanti miom itu gimana, Dr. Efri yang bisa jelaskan itu. Apa itu miom itu, Kak? Pokoknya dia katanya ada apa miom itu, Dok? Itu. Pokoknya dia jelaskan gitu, saya terima. Apa, Dok? Iya, merujuk pada adanya tumbuhan atau tumor di organ rahim, Ustadz. Iya. Bisa ganas, bisa jinak. Iya. Oh, itu diangkat. Kalau udah diangkat berarti nggak punya keturunan gitu. Ya, karena rahimnya untuk tumbuh berkembangnya mudiga atau janin sudah tidak ada lagi, Ustadz. Walaupun inseminasi, walaupun ya sorry. Iya, betul. Nggak bisa. Iya, betul. Karena dalam Islam terkait untuk menjadi seorang ibu itu adalah tidak diperbolehkan adanya menyewa rahim. Okay. Kecuali kalau yang di kondisi luar negeri barangkali ada yang sampai menyewa rahim itu ada, Ustaz. Yang surrogate mother ya. Iya, betul. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi makanya dia begitu cemasnya berhari-hari. Karena apa? Dia salah fokus. Fokusnya hanya pada itu. Dia tidak fokus bagaimana dia punya kekayaan, kesini aja pakai mobil terbaru, itu seri terbaru. Bahwa di sini dia nginep di hotel berbintang segala macam, dia lupa nikmat yang lain. Maka sekali lagi Bapak Ismannya, ini kunci kebahagiaan ketika kita jangan salah fokus. Fokus kepada nikmat. Sekarang begini, sederhana. Dr. Efri, kalau saya dapat uang 5 miliar, tiba-tiba saya dapat kiriman dari Bu Mubarokah, dari Bu Damayanti dapat uang 5 miliar. Misalnya, itu nggak akan terjadi. Misalnya, saya dapat 5 miliar. Kemudian saya kasih Dr. Efri itu 100.000. Maka Dr. Efri kalau salah fokus, dia akan mengatakan apa? Pelit. Pelit. Mosok dapat 5 miliar, kok saya dapat 100.000? Karena, loh, kok pelit gimana? Wong saya ngasih kok pelit. Kecuali kalau saya nggak ngasih. Karena apa? Dia salah fokus.
Fokusnya kepada yang belum ada. Maka selamanya orang tidak bisa bahagia kalau salah fokus. Halo? Iya, Halo? Pak. Ya, Ustadz. Nah, Ya. Ustadz. ya. Coba saya ingin menguji fokus dulu. Saya menguji fokus sebelum saya lanjutkan, biar teman-teman pensiunan ini harus fokus. Tangan kanannya diangkat semuanya. Yuk, semuanya. Ya, tangan diangkat. Yuk, gerakkan. Saya cari tari sufi. Ayo semuanya. Semuanya gerakkan. Saya cari terus tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir, ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Bapak Ibu sedang gerakkan tangan, tapi Allah sedang gerakkan tangan kita. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi, kayak mau copot, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Lebih kencang lagi, agak condong dikit, condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi, ikuti perintah saya. Semua lihat saya, pegang dagu. Pak Jamrus pegang dagu. Ayo dagu, pegang dagu. Pak Alfian, mohon maaf, Pak Alan pegang dagu. Pak Anzori pegang dagu. Pak Anzori pegang dagu. Pak Ahmad pegang dagu. Nah, Pak Anzori pegang dagu. Pak Anzori HB, mohon maaf, Pak Anzori pegang dagu. Pak Anzori, tolong Pak Efri, Pak Anzori suruh pegang dagu itu, Masya Allah, pegang dagu. Nah, baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya unjukkan ini ternyata orang banyak gagal fokus. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Saya suruh pegang apa? Dagu, tapi mohon maaf yang dipegang ini jidat apa dagu? Itu semuanya. Ini contoh membuat orang tidak boleh. Makanya ini pakai Zoom dengan tatap muka itu sangat beda, Bu. Nah, karena satu fokusnya berbeda. Dua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, pengaruhnya luar biasa. Jelas dagu ini jidat semuanya begini. Itu semuanya. Nah, yang berikutnya punya asas keterpengaruhan. By the way, itu kalau saya terangkan nanti 3 jam nggak selesai. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kepada bagaimana kita meraih kebahagiaan. Kalau kita bersihkan hati kita, jangan sampai ada penyakit hasad, penyakit iri, penyakit sirik, yaitu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kita harus pandai bersyukur dengan cara jangan gagal fokus. Karena kalau kita fokus belum yang sesuatu yang belum ada, selamanya Anda tidak bisa bersyukur. Dapat uang 100.000 kok ya, nggak ngapa-ngapain dapat 100.000 kok. Itu tukang batu itu untuk 100.000 itu kerja pagi sampai sore. Karena Bapak melihat saya dapatnya 5 miliar, itu salah fokus. Demikian juga wa in ta'utu nikmatallah la tuhsuha. Pensiunan BI ini Masya Allah disyukuri Bapak Ibu. Karena tidak semuanya punya potensi seperti ini. Sudah nganggur saja masih digaji. Yang lain-lain bagaimana buruh gendong, saya itu punya pengajian, buruh gendong dan tukang becak, Bu. Itu betul-betul, Bu, kalau dia sakit betul-betul nggak bisa apa, karena harian habis. Nah, maka kita bikin kajian seminggu sekali, itu Masya Allah kita kasih sembako, dia senangnya luar biasa. Ah, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini jadi jalan surgawi juga karena kata Nabi, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat, sama ya pensiunan. Ya itu semuanya. Ya, itu. Ya, nah, kita semuanya. Ustadz juga ada beberapa. Tapi lebih banyak pensiunan daripada ustadz yang suka bohong. Nabi mensabdakan satu, layat khulul jannah mangkoti rohim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka hari ini, inilah silaturahim. Kita bertemu muka walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Ada lagunya. Jauh di mata, dekat di hati. Kita memandang langit yang sama. Artinya apa? Hari ini harus kita eratkan hati kita, karena itulah modal kebahagiaan. Modal kebahagiaan itu satu, hablum minallah, dua, hablum minannas. Setelah hati kita bersihkan, maka kebahagiaan yang kedua, kalau dia masih menjalin hubungan hablum minallah, dua, hablum minannas. Yaitu bagaimana menjaga hubungan baik kepada Allah. Maka silaturahim adalah jalan, walaupun kita ini mungkin physical distancing, tapi jangan sampai hard distancing. Ini kunci.
Orang kalau hard distancing, maka itu kunci. Kenapa? Karena kunci kebahagiaan itu ketika dia masih menjalin hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Kalau dalam Kristiani ada salib, hubungan vertikal dan horizontal. Kalau dalam Islam, hablum minallah dan hablum minannas. Maka kunci kedua dari orang yang ingin bahagia di usia apapun, karena semua orang ingin bahagia, Bu. Sekarang logikanya begini. Tuhan itu, Allah itu menciptakan makhluk diberi tempat kebahagiaan. Allah menciptakan burung, burung itu bahagia kalau bisa terbang di udara yang bebas. Allah menciptakan ikan, ikan itu bahagia kalau ada di dalam air. Ini tolong logika saya dibahas ya untuk mau mengantarkan ini. Allah menciptakan kambing, kambing diberi bahagia. Kambing itu bahagianya kalau di lapangan rumput. Allah menciptakan cacing. Cacing itu bisa bahagia. Allah menciptakan tempat kebahagiaannya ada di mana? Ada di tanah yang basah. Kalau ada orang berpikir keliru, wah bahagia itu ya kalau kaya raya, itu salah. Bahagia itu kalau punya jabatan, itu salah. Nyatanya orang yang kaya raya, orang yang jabatan, ternyata tidak menemukan kebahagiaannya dunia sampai akhirat. Sama dengan melihat itu ikan. Ikan tuh, wah kasihan itu ikan itu. Mosok pagi-pagi di dalam air, kasihan. Maka kita ambil ikan itu, kita taruh di atas selimut, kita selimuti. Maka ikan bukan bahagia. Sama dengan lihat cacing. Cacing itu kasihan di dalam tanah yang basah. Wah, kita ajak jalan-jalan ke Malioboro. Maka ditaruh di piring, diajak jalan-jalan biar lihat kemana-mana. Cacing tidak bahagia. Sama dengan kita. Manusia itu diciptakan oleh Allah, maka keyakinan yang saya ingin, mohon maaf, saya sampaikan pada pagi hari ini, tolong ditekankan. Allah hanya mendapatkan orang itu akan bahagia kalau orang dalam menjalankan agama. Dan inti dari agama adalah dua, hablum minallah dan hablum minannas. Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36 nih. Udah, kalau 10 hal ini kita jaga dalam hidup kita, maka kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Tidak peduli mau masih aktif kerja, maupun sudah pensiunan, maupun MPP. MPP itu mati pelan-pelan. MPP, ya, itu, ya. Ini kaum MPP, ya. Ya. An-Nisa ayat 36. Boleh, Nanda atau Pak Efri? An-Nisa ayat 36. 10 poin ini tolong diperhatikan baik-baik. Kalau 10 ini terjaga dengan baik, maka itu kunci kebahagiaan. Sebentar Ustadz, masih di scroll dulu Ustadz, mohon maaf. 36 ya Ustadz ya? Ya, 36 An-Nisa. Wa'budullah dan sembahlah Ya. Allah. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi satu kunci kebahagiaan kalau kita hablum minallah, yaitu kita menjalin hubungan dengan Allah. Maka kunci selamanya hidup Anda tidak akan bahagia kalau lepas hubungan dengan Allah. Itulah nanti yang mendapatkan keberkahan. Berkah hanya didapatkan dari Allah. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu boleh gajinya 50 juta, cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Anaknya nakal malah menghajar anaknya orang lain sampai koma 35 hari. Suaminya galak, istrinya mentel, bawel, cerewet, trigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngantukan. Pilih mana? Gaji 50 juta keluarga nggak tenang dengan gaji 100 juta. Tapi keluarganya tenang. Pilih mana Dr. Efri? Nah, pilih yang tenang. Ketenangan itulah berkah. Apa itu berkah? Catat baik-baik. Nanti kapan-kapan kita bicara cara meraih keberkahan. Satu, berkah itu sifatnya ilahiyah. Yaitu sifatnya kalau kita hubungan dengan Allah, maka semua yang berkaitan dengan Allah akan jadi keberkahan. Maka orang mau makan, itu pakai doa supaya minta berkah. Orang Kristen kalau mau makan, ya Tuhan berkatilah.
Orang Islam kalau mau makan gimana doanya, Dokter Efri, Dokter Haji Efri itu. Rabbana atina fid dunya. Allahumma ini. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Mohon maaf. Allahumma ini a'udzubika minal Kubusi, Bapak. Doa masuk toilet Ustaz. Nah, kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Salah Ustaz. Ya, kalau mau zoomnya dihidupkan, terus bismika Allahumma akhya. Kamu. Ya, terus live zoom, terus kamera dimatiin, terus bismika Allahumma. Ya. Kalau suami nggak pulang-pulang dari kejauhan kelihatan, doanya gimana? Summum bukmun umyum fahum. Oh, kurang ajar ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kenapa? Karena kita mau masuk rumah saja, Robi anggilni berjalan mubarakan ya Allah, minta berkah. Kita ketemu orang aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah, mendoakan keberkahan. Kita ada orang pengantin baru aja sih, ucapannya apa? Barakallahu wa barakalaikum. Ya Allah, berkahilah. Maka kenapa hidup perlu berkah? Berkah sifatnya ilahiyah. Maka kalau Anda orang Islam, gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Mohon maaf, mending kalau gajinya miliaran. Pensiunan nggak sampai miliaran kok sampai nggak sholat. Nah, maka satu, berkah akan kita dapatkan, kebahagiaan, keberkahan hidup kalau kita mulai hubungan dengan Allah. Dua, berkah tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Tiga, berkah tidak bisa diukur. Empat, inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Kalau kita bertambah baik, bertambah baik. Baik kepada siapa? Yang kedua, sekarang dilanjutkan ayatnya. Baik kepada Allah itu berkah. Dua. Lanjutkan ayatnya tadi. Ya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya, karib kerabat. Bentar. Pelan-pelan. Ini kita poinnya ini menghadapi pensiunan jangan cepat-cepat. Nanti ini harus poin per poin ya. Satu, hubungan dengan Allah. Dua, kepada orang tua. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf hari ini insya Allah tidak ada yang ikut Zoom ini yang durhaka pada orang tua. Insya Allah semuanya orang yang bakti pada orang tuanya. Salahnya, ayat ini bicara bukan sekedar bakti pada orang tua, tapi birru abaukum tabirrukum abnaakum. Kalau kita sudah baik pada orang tua, maka tugas kita bagaimana kita membuat anak-anak cucu-cucu yang baik kepada orang tuanya. Maka ayat ini bicara tentang parenting juga. Satu, kita harus birrul walidain, kita baik pada orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup, karena kita walaupun sudah meninggal, kita tidak putus bakti kita pada orang tua. Dengan mendoakannya, dengan mensedekahkan atas namanya, dengan menghajikan, mengumrohkan kalau belum, melakukan wasiatnya, membagi warisannya, menziarahi kuburnya, itu masih ada 13 kewajiban pokok orang yang sudah, walaupun orang tua sudah meninggal, kita masih harus baik kepada orang tua. Tapi lebih parah lagi, bagaimana kita membuat anak-anak yang baik pada orang tuanya. Terus terang, mohon maaf Pak Jamrus, mohon maaf Pak Bu Asro, mohon maaf Asro Bu Purwanto, mohon maaf Pak Asro, mohon maaf Pak Zainal Abidin, mohon maaf itu. Pak Nuno, anak-anak sekarang ini lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Kalau anak cucu bapak ibu seperti itu, tolong kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu mendahulukan handphone, kamu menggunakan handphone. Itu. Kamu dulu nggak dilahirkan, kamu didownload. Ya, kamu lahirnya ke dunia ini karena didownload bukan dilahirkan. Kamu lahirnya dari handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Nah, maka betapa nanti, maka kapankan kita bicara tentang bagaimana pendidikan anak dan cucu. Bagaimana mendidik anak-anak cucu yang soleh-solihah. Maka yang pertama, ayat ini mohon maaf Bapak Ibu saya sudah hafal jauh sebelum nikah. Saya ngapalkan Quran 6 tahun karena saya tidak terlalu pinter. Kalau Bapak Ibu insya Allah 3 bulan bisa hafal Quran. Kulhu sama Ina sama Trikul. Ya, Kulhu, Kul'au, Idaja. Ya, namanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi saya paham ayat ini setelah punya anak. Karena ternyata kenapa ridho Allah pada ridho orang tua. Ternyata kebahagiaan itu selamanya tidak kita dapatkan kalau kita durhaka pada Allah, durhaka pada orang tua. Dan itu di dunia sampai akhirat. Kata Allah, ada siksa yang sebelum di akhirat dia mendapatkan salah satu
kepada orang tua, durhaka pada orang tua. Sebelum di akhirat, di dunia pun dicicil. Dan tidak ada sejarahnya orang yang sukses dunia akhirat kalau dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, artinya apa? Betapa birrul walidain ini dan ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang. Maka 14 ayat di dalam Al-Quran setelah kita berbuat baik-baik orang tua adalah bagaimana hubungan anak dengan orang tua kepada anak. Bagaimana kita birrul walidain. Karena anak sakit, orang tua ikut sakit. Tapi tidak sebaliknya. Orang tua sakit, anaknya ikut sakit. Saya paham ayat ini ketika istri saya itu 3 anaknya. Jangan diputus ya. Istri saya itu 3 anaknya. Ya, itu. Nah, ketika istri saya harus keluar negeri, ternyata saya harus nungguin anak. Mosok anak saya, mohon maaf, anak 3 yang sakit 2. Saat itulah saya merasakan ayat ini. Ya Allah, Mbak, yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit. Tapi jujur, di antara yang hadir ini tidak ada yang menggantikan orang tuanya. Orang tuanya dah pikun. Ya Allah, Mbak, yang pikun saya saja. Biar orang tua saya bisa ikut Zoom di sini. Enggak ada. Bahkan saya melihat langsung, orang tua itu anaknya sakit sampai dia ngisep ingus anaknya waktu pilek, waktu bayi. Saya orang daerah, Bu. Saya orang desa. Saya pernah melihat langsung. Dulu waktu kecil itu betapa orang tua itu anaknya pilek. Ya, Bu Damayanti ya. Anaknya pilek sampai dia nyedot, dia ngisep ingus anaknya waktu pilek, waktu bayi. Betul ya, Bu? Pernah ngalami, Bu? Pernah lihat? Pernah ngalami? Istri saya Ustadz, tapi kalau saya enggak. Ya, tapi jujur ya, jujur. Di antara yang hadir ini, ada yang mau ngisep ingus bapaknya? Oh, bapak pilek, Pak. Bisa ngisep ingusnya. Bahkan orang tua itu mau membersihkan najis, kotoran anaknya dengan ikhlas. Tapi giliran kita nanti sakit, pilih bayar pramurukti untuk membersihkan kotoran kita. Maka pertama, itu kebahagiaan itu kalau kita menjalin hubungan dengan Allah. 2, hubungan dengan orang tua. Maka mulai hari ini perbaiki. Ini 2. Yang ketiga, lanjut. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa karib kerabat? Karena semua agama, budaya itu akan terlengkapi, akan komplit kalau kita punya kerabat. Kerabat yang mengajarkan ilmu tentang adab, tentang budaya, tentang akhlak. Kenapa? Karena dengan kerabat ini Pak D, Bu D, Pak Li ini akan membentuk budaya. Kenapa agama dan budaya? Karena agama saya tidak cukup. Bapak Ibu-nya, agama itu perlu budaya. Budaya harus diatur agama, kalau enggak sesat nanti. Menghormati orang itu agama, tapi caranya harus sesuai dengan budaya. Mohon maaf Bu Damayanti, Pak Efri baru saja dari Arab. Orang Arab itu kalau menghormati orang pegang jenggot, Pak. Ya Syekh, kif halak, gimana kabarnya? Itu menghormati orang. Tapi itu budaya, jangan sampai dilakukan di Indonesia. Nanti ketemu Pak Zainal Abidin, gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Pegang jenggotnya. Jangan. Di Jogja itu Pak Efri, kalau di Dokter Efri, kalau dinasihati harus nunduk. Anak kecil dinasihati nunduk, itu tanda ketaatan, ketundukan. Tapi di Sumatera Barat ternyata enggak. Di tempatnya Bu Johan mungkin beda. Dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi kalau di Jogja, mohon maaf, dinasihati lihat wajah Bapaknya, tak culek matamu. Ya, gitu. Nah, berani ya gitu. Kenapa? Itu budaya. Maka kerabat yang ketiga. Yang keempat. Yuk. Anak-anak yatim. Anak yatim. Ternyata kebahagiaan itu kalau kita bisa membahagiakan orang lain, Bu. Orang yang bahagia itu bukan hanya orang yang diberi, tetapi orang yang bisa memberi. Orang yang bahagia bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Mohon maaf, orang bahagia itu bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Maka orang yang memuliakan anak yatim, itulah orang yang akan bahagia. Dan saya alhamdulillah sangat peduli pada anak yatim. Saya kalau hari dari teaching, training, syuting, dapat uang berapapun, semuanya saya serahkan kepada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ya. Serius, istri saya itu yatim piatu, saya juga yatim piatu. Jadi saya ini sepasang yatim piatu, Bu. Ya, serius Pak Efri, serius ya. Ya, tapi bukan yatim yang itu. Dilanjutkan yang keempat.
Orang-orang miskin, Orang-orang miskin. Kebahagiaan kita itu akan dijamin oleh Allah kalau kita peduli orang yatim dan miskin. Maka 2,5% harta pensiunan itu miliknya orang miskin. Selamanya Bapak Ibu jadi pencuri yang kejam. Kenapa? Kalau 2,5% hartanya tidak diberikan pada anak yatim dan miskin. Karena itu mencuri miliknya orang miskin. Kalau mencuri miliknya Bu Mubarokah masih lumayan lah, masih banyak aset. Mencuri miliknya Bu Damayanti masih lumayan lah itu. Pak Khairuddin masih ada lah, asetnya banyak. Tapi ya, jangan dilakukan. Kok mencuri miliknya orang miskin? Nah, kurang ajar. Kurang ajar. Maka dari sisi ini, maka inilah kebahagiaan. Bagian berikutnya, terus tetangga dekat dan tetangga jauh. tetangga dekat, tetangga jauh. Tolong dicatat baik-baik. Ayat ini tidak bicara tetangganya muslim atau non-muslim. Yang penting tetangga. Yang dekat maupun yang jauh. Ayat ini tidak bicara tentang tetangganya PDIP, Golkar, PKS, Nasdem, Panas Adem, atau P3. Ya. Nasdem. Ya. Nasdem itu partai yang bisa panas, bisa adem. Ya. Partai dispenser. Jadi ada panasnya, ada adem. Ada mau Golkar, mau PDIP, nggak peduli. Nggak peduli. Maka kalau kita, mohon maaf, karena kalau kita kebakaran, yang nolong bukan ketua partai. Kalau kita kebakaran bukan presiden yang kita pilih, caleg yang kita pilih, bukan. Yang nolong adalah tetangga. Makanya iman hilang bukan karena nggak sholat, nggak puasa. Orang sholat, orang puasa, tapi nggak menghormati tetangga, dia hilang imannya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Tanda keimanan dan kita keimanan pada Allah dan Rasul, dan hari akhir kita yakin bahwa nanti ada akhirat kalau kita menghormati tetangga. Ternyata iman itu hilang kalau bapak ibu bisa tidur kenyang, sementara tetangganya sudah 3 hari nggak makan, tidur kelaparan. Maka imanmu hilang. Iman dikaitkan dengan tetangga. Dan sekali lagi, tetangga tidak peduli tetangganya muslim atau non-muslim. Maka kalau nolong orang, nolong tetangga, nggak usah lihat suku, ras, partai, dan pilihan politiknya. Dia Ganjaris, apa Aniser, apa Prabowo, itu nggak peduli. Yang penting dia tetangga. Ini penting. Karena orang beragama ini daihat, membela mati-matian kepada salon. Yang dibela ternyata nanti gabung juga. Dulu kadrun, kampret, kadrun. Apalagi kadrun ada macam-macam. Dulu ada bipang, ada kadrun, ada cebong, ada kampret. Ujung-ujungnya ya kamdrun, ya itu. Kampret, kadrun, sama ya cebong, kadrun, cedrun, ya itu namanya. Ujungnya. Ngapain daihat untuk itu? Nah, artinya apa? Kepada tetangga beda politik. Apa? Toh kalau partainya menang nggak dapat apa-apa. Cuma dapat kaos, sablonan, luntur. Itu aja dipilih-pilih mati-matian. Maka sekali lagi jangan sampai putus silaturahmi. Boleh beda pilihan politik silahkan. Tapi kita nomor 3 persatuan Indonesia. Artinya inilah tetangga dekat, tetangga jauh. Tidak hanya itu. Lanjut. Teman sejawat, Ibnu Sabil. Teman sejawat. Teman sejawat itu adalah bagaimana terutama sesama pensiunan. Ternyata itu menentukan kebahagiaan kita. Maka jangan WA group, left. Nah, orang-orang yang left group itu nanti hormon oksitosinnya nggak keluar. Dengan silaturahmi ini nanti mengeluarkan hormon oksitosin. Mohon maaf, ini secara psikologis, bahkan secara spiritual, itu silahkan Dr. Efri menyelidiki karena kajian saya dokter saya mengenai psikologi, Pak. Bu, mohon maaf. Dan saya tahu dari sisi Quran hadisnya kenapa silaturahmi memperpanjang usia, karena orang yang silaturahmi seperti ini maka nanti mengeluarkan hormon oksitosin sehingga dopamin segala macamnya itu adrenalinnya menjadi baik. Dengan begitu maka memperpanjang usia. Maka orang yang WA group, introvert, punya masalah ngurung di kamar mandi, punya masalah diam di kuburan, Zoom meeting nggak pernah ikut, WA group lab, orang seperti ini cepat edan. Ya, orang-orang yang gila itu dimulai dari putusnya komunikasi. Orang kalau putus komunikasi, tidak pernah bergaul, maka terjadilah apa yang disebut depresi. Depresi ini tekanan, kalau berkumpul jadi strain. Strain ini adalah ketegangan. Strain kalau berkumpul jadi stres.
Stres kalau berkumpul jadi stop. Stroke. Stroke kalau berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik wal hidayah. Cepat mati. Gitu aja lah. Maka dengan silaturahmi dipanjangkan usia. Inilah berkah hari ini. Pagi hari ini teman-teman di KKBI kumpul begini nih, kata Nabi, diberkahkan rezeki, dipanjangkan usia. Maka di sini pentingnya untuk silaturahmi dengan kerabat. Yang berikutnya 9. Ibnu Sabil dan hamba Ibnu Sabil. sahaya. Ibnu Sabil itu adalah orang-orang dalam perjalanan, orang-orang yang perlu pertolongan, termasuk tamu-tamu yang hadir. Maka kalau kita ada tamu, maka tolong kalau saya ke temannya Bu Damayanti, tolong kopi-kopi dikeluarin. Saya ke temannya Bu Mubarokah, temannya Pak Khairuddin, tolong kopi segala macam dikeluarin. Itu bagian dari keimanan. Dan itu membahagiakan. Orang bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Dan terakhir adalah hamba sahaya. Artinya anak buah pemerintah kepada rakyatnya. Pimpinan kepada yang dipimpin. Manajer kepada karyawan. Orang tua kepada anak-anaknya. Atasan sama bawahan. Atasan penting, nggak ada bawahan, nggak jalan. Bawahan penting, nggak ada atasan tersesat. Penting atasan atau bawahan? Dua-duanya penting. Bapak mau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Silahkan Dr. Efri sama Pak Nanda nanti keluar. Pakai atasan, nggak pakai bawahan. Jualan, wah nanti... Wah, lato-lato, tek-tek, ya. Bu Damayanti mau, Bu Mabarka mohon maaf, mau keluar nanti hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Ya, silakan. Ibu-ibu pensiunan ini silakan nanti keluar hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Ya, silakan nanti jualan. Oh, lato-lato juga, tok. Ya. Jadi Bapak semuanya. Ya. Jadi inilah Bapak semuanya. Mohon maaf. Poinnya dibaca ulang. Ini saya tak jawab telepon, kayaknya Pak Jokowi telepon saya sebentar. Silakan dibaca ulang dari awal. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, dari sisi inilah maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ini adalah jalan memperoleh kebahagiaan. Ketika kita baik kepada Allah, kemudian jangan mati secara sosial. 1, jangan mati spiritual kita. Dan 2, jangan mati secara sosial dan psikologis kita. Sebelum kita mati fisik, maka jangan sampai kita mengalami mati sosial. Jangan sampai kita ini. Bahkan inilah salah satu cara kita untuk membuat jalan surgawi. Karena di sini akan berkah rezeki kita, akan dipanjangkan usia kita, akan tafarruju hamin. Disehatkan fisik, psikis, dan psikologis. Ternyata spiritual kita itu akan jadi sehat dengan silaturahmi ini. Bahkan waziyadatun ilm, akan bertambah ilmu kita. Bahkan wasohibil karim, artinya apa? Kita bertambah persaudaraan. Karena besok kalau kita masuk surga, 2 yang ditanyakan. Kalau pertama masuk surga, tanya bagaimana keluarganya, kedua bagaimana sahabatnya. Maka nanti kalau Bu Mubarokah, Pak Khairuddin masuk surga duluan, akan mencari kita, mencari Pak Efri, mencari saya, mencari Pak Nanda. Mohon maaf, ini bagian dari persaudaraan. Saudara itu dunia sampai akhirat. Hubban lil iman. Nah, maka kunci kebahagiaan sebagaimana yang tadi sudah didoakan, doa awal itu yang tidak pernah dilupakan Rasulullah setiap hari. Rasulullah pasti berdoa untuk jadi bahagia. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Pertama adalah bagaimana selamat di dalam beragama. Yaitu selamat dunia akhirat ini menjadi penting. Yaitu bagaimana kita hubungan dengan Allah. Kita taat kepada syariat. Jadi ternyata orang bahagia itu kalau dia senantiasa ada selalu menjaga hablum minallah. Yang kedua, wa'afiatan fil jasad. Yaitu bagaimana kita memperbaiki afiah. Kenapa yang diminta bukan sehat, tapi afiat. Karena koruptor-koruptor itu sehat. Pencuri-pencuri, copet-copet itu lebih sehat daripada pensiunan BI.
Maka kalau dalam bahasa Jawa ada sehat, ada waras. Ya, dia itu ada waras, ada wiris, ada warek. Warek, waras, ya, itu harus orang Jawa. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia agak susah. Apa bedanya waras sama sehat itu ya? Orang itu sehat tapi nggak waras ya, secara mental, secara itu. Nah, maka yang kita afiah. Yang berikutnya itu wabarokatan firizki, rezeki yang berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ketenangan. Berkah itu apa? Berkah itu ketenangan. Berkah itu apa? Berkah itu kesehatan. Berkah itu kedamaian. Berkah itu keluarga yang sakinah. Berkah itu anak-anak yang taat. Itu berkah. Teman yang baik itu berkah. Pengetahuan yang baik itu berkah. Kematian yang husnul khotimah itu berkah. Semua kebaikan dalam hidup itu berkah. Yang kita minta adalah ziyadatul khair, yang berupa kebaikan. Kalau kita dapat harta banyak tapi tidak membawa kebaikan, malah wah keluarganya carut marut, maka semuanya berkah. Berkah itu apa? Keluarga yang menenangkan. Jangan-jangan rumah kita belum rumah yang sakinah, hanya house bukan home. Apa bedanya house dan home? Nanti lain kali ya saya bahas tentang bedanya humi sama house. Home dengan house. Dalam Islam ada sakanun, ada baitun. Home dengan house itu apa bedanya? Pak Efri tahu nggak? Pak Nanda, Bu Damayanti, apa bedanya house sama home? House itu rumah, home itu rumah. Ya sama-sama rumah. Apa bedanya? Nyaman. Ya, apa bedanya house sama home? Home kediaman, lebih ke arah Kediaman dan juga ke arah kenyamanan, ketenangan. Kalau house? Rumahnya, fisik bangunan rumahnya. Rumahnya itu fisik rumah. Ya, maka gagal orang meraih kebahagiaan kalau rumah hanya sebagai house. Jangan-jangan rumah kita hanya terminal. Jangan-jangan rumah kita hanya hotel. Jangan-jangan rumah kita ini hanya restoran. Hanya halte. Hanya tempat untuk istirahat. Berarti kalau begitu hanya tempat untuk makan. Hanya tempat untuk istirahat, untuk itu. Orang itu di hotel, walaupun hotelnya jauh lebih bagus daripada rumah kita, tapi dia homesick karena pengen pulang. Padahal rumahnya ya hanya ada, nggak ada anyelir, nggak ada, hanya rumah bambu. Ada lagunya. Ayo Pak Efri dinyanyikan dulu sama Pak Nanda sama Bu Nawayanti. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Ayo Nanda. Semua nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di mana? Di sini. Rumah kita. Ulang. Saya akan lanjutkan kalau ini dinyanyikan dulu semuanya ya. Ayo. Ayo. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala anugerahnya yang kuasa. Semuanya ada di mana? Ada di sini. Ada di mana? Rumah kita sendiri. Nah, itu yang membahagiakan. Walaupun rumah itu mohon maaf nggak ada anyelir, hanya berdinding bambu, tetapi itu disitulah rumah. Makanya nanti kalau ada karyawan sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Nah, kalau di kantor, apa itu sakinah? Itu karena sakan, sukun. Orang Arab itu kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah? Nah, maka bagaimana mewujudkan kebahagiaan di rumah? Baiti jannati, rumah yang mensurgakan, yang jadi sakanun, bukan sekedar baitun tadi. Baik, itu pengantar saya sudah 1 jam. 15 menit saya beri pengantar. Ini kalau di TV udah tanda tangan 3 kali saya. Kalau ada ya Ustaz. Oke, saya selesaikan dulu. Mohon maaf. Tadi doa itu 1, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, bagaimana kita selamat, kita menjaga agama kita. Kedua, bagaimana kita wa'afiatan fil jasad, jaga kesehatan. Maka tadi bagus di antara kebahagiaan itu kalau ada kesehatan. Ya, kesehatan, tapi bukan sehat fisik saja. Kata WHO, sehat itu fisik,
mental, sosial, dan spiritual. Itu kata orang sehat menurut WHO. Nah, ya gitu. Spiritual itu tambahan saya. Kalau orang Islam, ya. Kalau WHO sehat itu sehat fisik, sehat sosial dan mental. Kalau orang Islam tambah spiritual, ya. Itu sebenarnya. Itu menurut WHO. Yang berikutnya, kalau berkah rezekinya, yang ketiga bertambah ilmunya. Sehingga nanti selamat di dalam mengarungi kehidupan dunia sampai akhirat. Itulah bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan Pak Dr. Efri. Silakan. Terima kasih Ustadz Wijayanto, luar biasa, banyak sekali ilmunya pada pagi hari ini, sampai saya kesulitan Ustadz untuk meresumekannya. Tapi setidaknya tadi ada beberapa yang mudah diingat, misalnya jangan SMS ya Ustadz ya, karena memang saat ini sudah eranya WhatsApp barangkali begitu Ustadz. Bercanda. Kemudian jangan gagal fokus dan jangan lupa bahagia. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya langsung ataupun melalui kolom chat, kami persilakan. Untuk yang bertanya langsung, mohon memberikan petunjuk dengan raise hand pada layar gadget Bapak dan Ibu. Tadi ada beberapa yang raise hand. Apakah memang akan bertanya atau mungkin hanya sekedar kepencet, kami persilakan kembali. Dan untuk yang di kolom chat, di sini saya mohon maaf belum ada yang bertanya langsung di kolom chat. Kami persilakan. Begitu ya teman-teman panitia. Ada yang raise hand, bisa saya dibantu mungkin? Baik. Baik, kepada pengurus CKK Bank Indonesia, Ibu Mubarokah, Ibu Damayanti, dan Pak Rudi, barangkali ada yang akan bertanya langsung. Kami yang persilakan. Nambahkan, ini jangan nanya, kalau nanya ngetes. Ini yang ditanya tidak lebih ngerti, tidak lebih pintar dari Pak Khairuddin. Ya, monggo Bu Barokah atau Bu Khairuddin. Masih ada kami waktu persilakan, nih. Ibu dan Bapak. Ini sambung menyambung, saya Zoom tadi selesai jam 9, ini lagi nanti jam 10:30 ada Zoom lagi, tapi nggak apa-apa, pasti sambutan dirjen dulu, sambutan biar lama dulu. Ya. Monggo, masih ada waktu. Monggo. Ada? Mungkin dari Bu Dama, barangkali Ibu bikin sambutan closing statement atau Pak Khairuddin, Bu Damayanti lagi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi luar biasa, sabar, syukur, zikir, kemudian juga tadi terkait dengan fisik. Nah, tadi Pak, yang paling utama tadi kan Bapak juga sampaikan bagaimana sikap yang paling hormat kita yang lakukan, itu kan memang agak beda ya Pak ya, yang kepada orang tua dan kita bagaimana kita berkorban untuk anak. Tapi anak atau cucu tadi yang Bapak sampaikan. Tapi kalau ingin Pak, bagaimana supaya sebetulnya biar seimbang di mata Allah itu, apa yang harus kita lakukan? Kiat-kiatnya seperti apa? Biar juga memang apakah itu memang sudah alamiah seperti itu, tetapi kalau kita pengen lagi, apalagi untuk yang terutama untuk orang tua kita yang sudah wafat gitu, itu juga akan menenteramkan diri kita, karena kita juga tadi Bapak Ustaz sampaikan, kita bisa membahagiakan orang lain, itu akan membuat kita lebih bahagia lagi. Nah, salah satunya bagaimana Pak cara-caranya, kiat-kiatnya agar kita bisa menyeimbangkan bagaimana kita membahagiakan orang tua kita yang sudah wafat, kemudian juga kita tetap membahagiakan keluarga kita dan juga lingkungan yang ada di kita, dan kita bisa membahagiakan orang lain supaya memberikan setitik arti bagi orang lain. Mungkin demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Pertama tentu ada skala prioritas ya, kalau kita dalam bertindak ya. Skala prioritas itu ada hierarkinya memang, hierarkinya. Kalau kepada orang tua itu didahulukan daripada kepada istri dan anak-anaknya bahkan. Tetapi bukan berarti itu dikotomis ya, itu dialektikal, jadi tergantung. Misalnya kalau kita punya orang tua pengen diantar ke mall, sementara istri kita pengen ngajak harus melahirkan ke rumah sakit, maka tentu harus didahulukan istri kita. Semuanya ada skala prioritasnya. Bukan berarti orang tua dulu. Nah, orang tua minta diantar, antarnya ke apa? Atau istri itu ngajak ke mall, sementara orang tuanya harus diperiksakan, maka ya kita meriksakan dulu baru ke mall gitu. Jadi dua-duanya kita dapatkan. Itu saya prioritas. Yang kedua,
Kalau dia sudah meninggal, maka ada beberapa kewajiban. Wala tansalul fadla bainakum. Jangan kamu melupakan kebaikan yang telah kau terima. Di dalam Ibnu Tatsir, kebaikan yang tidak terkalahkan itu hanya 3. 1 Allah, 2 Rasul, 3 orang tua. Allah dan Rasul dan orang tua itu tidak terbalaskan, tidak terkalahkan oleh kebaikan siapapun di dunia ini. Kebaikannya Allah, kebaikannya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pada kita, dan kebaikan orang tua. Meskipun ya, orang tua di dalam Islam itu ada 3, Bu. 1 orang tua kandung atau yang mengasuh, 2 mertua. Ternyata orang mertua itu juga orang tua karena anak turun kita dari mertua. Dan yang ketiga, orang yang pernah berjasa dalam hidup kita. Jadi guru, dosen, ustadz, kiai yang membimbing kita itu juga orang tua. Maka itu juga bagian dari yang kita bakti, kita hormati. Kata Grand Syekh Al-Azhar mengatakan kalau orang Islam mendoakan orang tuanya 5 kali sehari itu masih durhaka. Kenapa? Karena tidak seimbang dengan bagaimana orang tua mendidik kita. Tapi ini bukan dari hadis ya, ini menasihati. Jangan sampai sampai orang tua kok cuma 5 kali didoakan. Maka anytime, kapanpun kita doa, dimanapun kita doa, sertakan orang tua. Kalau perlu sebut namanya, hadirkan orang tua bapak ibu kita hadirkan. Doa, karena yang disebut, mohon maaf bapak ibu semuanya, orang itu kalau mau tenggelam, saya tanya Bu Damayanti, orang mau tenggelam itu, tenggelam di laut, itu dikasih emas 5 kilo dengan ban bekas. Pilih mana, Bu? Ban bekas. Ban bekas. Demikian juga orang sudah meninggal. Orang sudah meninggal itu dikasih air degan, dikasih air, biasanya kan pakai kembang, pakai itu. Itu tidak ada artinya dibanding dengan bagaimana kita ngasih doa. Maka yang jadi jariah itu adalah doa anak-anak yang selalu dipanjatkan. Karena nanti doa ini. Yang kedua, amal baiknya. Ada orang yang surganya tiba-tiba ditinggikan. Loh, kenapa ini surga saya tinggi? Karena anak-anakmu penghafal Quran. Anak-anakmu selalu mendoakannya. Anak cucumu selalu. Sekarang dibaca Pak Fri, surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 23-24. Agak lama. Atau atur juga bolehlah. Atur ayat 21. Boleh atur ayat 21 boleh. Ar-Ra'd. Atur ayat 21 boleh. Ya, kalau kajian sama saya memang harus siap Quran. Ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya. Ini janji Allah kepada orang-orang yang soleh akan dikumpulkan. Jadi Bu Damayanti nanti dikumpulkan dengan pasangannya, dengan anak cucunya. Amin, amin. Dengan bapaknya, ibunya, Mbah Buyut, Mbah Cangga, Mbah Wareng, udeg-udeg, tebak bosok, gandung siur, jaran mati, sampai ke nenek moyang kita. Siapa orang yang mengikuti keimanan dan amal-amal solehnya? Kalau anak cucu kita tidak menghajar orang lain sampai itu, kalau anak kita tidak narkobawan, kalau anak cucu kita jadi anak yang soleh dan solihah. Nah, maka tugas kita bagaimana Robbi habli minas solihin, bagaimana melahirkan anak soleh solihah sehingga ketemu di dunia dan nanti ada reuni di surga. Nah, itu ya, maksudnya. Kemudian tentu menziarahinya, tentu beramal baik atas namanya, melaksanakan semua wasiatnya. Bahkan jangan ada konflik warisan. Mohon maaf, ada nggak orang bertengkar karena warisan? Banyak. Banyak. Pertanyaannya ada enggak? Jawabannya banyak. Persis, rumahnya mana? Naik bis. Nah, itu tidak salah ya, tapi maksudnya untuk menyangatkan. Nah, rumahnya di mana? Rumahnya di Jakarta, ke sini naik bus, harusnya gitu. Rumahnya mana? Naik bus. Nah, itu. Ada enggak? Banyak loh, ada. Jumlahnya banyak. Oke, baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi begitulah kalau itu pada orang tua, tapi semuanya ada skala prioritas. Yang berikutnya mastatoktum, yaitu semaksimal kita. Ya tuntutannya itu tuntutan yang apa yang kita bisa mampu untuk itu.
Nah, karena kita tidak dituntut di luar kemampuan kita. Mengumrohkan, menghajikan kalau kita mampu. Kalau kita sendiri juga tidak mampu, sementara orang tua belum pernah umroh, belum pernah haji, ya namanya juga kita dalam kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo masih ada satu Terima, dua lagi boleh. ya. Terima kasih Ustadz Wijayanto dan Bu Damayanti atas pertanyaannya. Mungkin melanjutkan juga Ustadz, jadi ada rekan saya itu yang di usianya yang sudah dewasa, sudah selesai kuliah dan bekerja itu menunda menikah karena ingin merawat orang tuanya seperti itu Ustadz, karena orang tuanya itu kondisinya dalam kondisi yang katakanlah hanya bisa ditempati dosanya dalam kondisi pasca stroke, lumpuh. Itu bagaimana Ustadz kira-kira dalam kondisi seperti itu? Apakah bijak si teman saya itu memfokuskan merawat orang tuanya dibandingkan katakanlah mulai mencari jodoh, atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan. Secara prinsip karena dua-duanya ada satu hal yang dianjurkan dan juga disyariatkan, maka harusnya merawat orang tua itu juga tidak bisa menghalangi pernikahan, dan pernikahan jangan sampai menghalangi merawat orang tua. Kalau itu kompromis malah indah sekali. Justru kalau ada istri kan merawatnya bisa berdua, bisa lebih fokus. Makanya nanti kalau cari istri yang baik kepada mertuanya. Kalau perlu, kalau kamu, itu jadi personal garansi. Artinya dia harus jadi bergening. Aku nikahi kamu, tapi kamu harus mau merawat orang tuaku. Karena kamu jangan cari enaknya, tapi nggak mau anaknya. Artinya apa? Kita harus cari ini. Itu bagian. Karena mertua juga orang tuanya. Maka akan lebih ideal sebetulnya dia tetap nikah dia lakukan, tetapi merawat orang tuanya tidak ditinggalkan. Idealnya seperti itu. Tapi kalau memang itu memang secara prioritas memang betul-betul nggak bisa ditinggalkan kalau hanya dengan nikah. Tapi insya Allah sebetulnya itu win-win solution kok. Justru dengan nikah kan bisa merawat ini. Ya. Baik, terima kasih sekali Ustadz atas jawaban dan pencerahannya. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari kolom chat dari Pak Kiki Rakianto, Pensiunan Bank Indonesia, Ustadz Wijayanto. Beliau bertanya, Ustadz, tanggung jawab kepada anak untuk membimbing anak tersebut kira-kira sampai batasnya sampai apa nih Ustadz? Apakah memang terus-menerus kita sebagai orang tua harus membimbing anak tersebut, atau katakanlah misalnya kan di dalam kehidupan sehari-hari misalnya anaknya sudah mentas menikah, berarti sudah selesai kewajiban orang tua, atau seperti apa Ustadz? Mohon jawabannya. Tanggung jawab formal dan fikih sampai dia sudah melepaskan diri. Tetapi tanggung jawab secara sosial maka sampai akhir hayat. Selama dia masih bisa, sampai mulutnya berbusa, walaupun dia sudah punya anak, kita tetap punya tanggung jawab sosial untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan semaksimalnya, artinya Nabi Nuh itu nasihati anaknya luar biasa. Sampai mau mati saja masih, ya bunaya irkab mana? Kamu ikut aku naik ini. Saya akan naik gunung. Itu. Begitu gunung pun akan tenggelam, nekat. Sudah di luar tanggung jawab. Yang penting saya sudah nyampaikan. Nah, jadi tanggung jawabnya yang penting dia sudah mengajari, sudah nyampaikan. Perkara mau tidak mau itu urusan mereka dengan Tuhan. Artinya tanggung jawab secara sosial ya sampai akhir hayatnya. Ya. Tapi secara fikih memang ketika orang sudah menikah maka dia lepas tanggung jawab. Maka nikah itu yang sulit, mengambil tanggung jawab. Pak Efri ketika menikahi anak Pak Bu Efri itu maka yang berat mengambil tanggung jawab, karena surga nerakanya tadinya dari orang tua beralih Bu Efri itu kepada Pak Efri. Makanya dengan keyakinan, surga nerakanya tergantung Pak Efri. Yang itu yang paling berat. Ngambil istri itu kalau hanya sekedar nafkah lahir gampang, apalagi di Jogja. Ceplokin doknya jadi. Kalau perlu di Jogja itu mohon maaf, apalagi di Jogja ini menunya 5K, karak kerupuk kubis sama kangkung aja. Paling banter stereo, sego setengah tempe separuh. Nah, saya nikahi wanita 10 aja masih mampu. Kalau hanya sekedar nafkah lahir. Yang berat adalah mengambil tanggung jawab. Maka di situ surga nerakanya istri, anak-anak oleh suami. Makanya nikah itu ambil tanggung jawab itu. Ya, tanggung jawab itu sampai akhir hayat. Ya. Ya, tapi secara fikih ketika dia sudah nikah maka dia sudah menjadi bagian tersendiri yang tanggung jawabnya berbeda dengan ketika masih di dalam tanggungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Wijayanto. Ustadz mohon izin bertanya, apakah kira-kira masih dimungkinkan untuk ditambah atau bagaimana Ustadz? Ini Pak Zainal bagus sekali nih.
Silakan Ustadz. Jariah itu. Ya, dibacain dong Pak Zainal. Ini tadi suruh. Ya. Baik. Ya, Pak Zainal ada tambahan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Salam. Ya, ada 3 pahala yang terus mengalir walau orangnya sudah meninggal, Ustadz. Ya. Nah, yaitu amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Ya. Nah, mengenai anak soleh, apakah sejauh mana anak itu dikatakan soleh, dan apakah sudah otomatis pahala anak soleh ini mengalir kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Ya. Ya, itu pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, bolehkah kita itu umpamanya meniatkan kurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Pahalanya akan sampai apa tidak kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya. Demikian Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentang bagaimana anak soleh itu bisa membuat jariah. Maka tugas kita bagaimana menjadi anak-anak itu jadi anak yang soleh. Karena mandala ala khair falau azru mislu fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia dapat kebaikan sebagaimana dia yang mengamalkan. Kalau kita mendidik anak jadi orang baik, maka orang baik itu semua berbuat baik, itu pahalanya malah kita. Tidak hanya kepada anak bahkan. Kita ngajari orang untuk sholat, kemudian orang itu bisa sholat, maka pahala sholatnya juga untuk kita. Ada multi level marketingnya Pak. Itu ada pahala, itu ada multi levelnya. Ya, jadi ketika Bapak mengajak kebaikan, maka kebaikan itu juga mengalir pada yang mengajaknya. Demikian juga mendidik, maka orang yang jadi guru dapat pahala dari ini. Guru kebaikan dapat kebaikan, tapi guru kejahatan juga dapat kejahatan. Kalau kita ngajari maling, kita ngajari korupsi, maka orang yang korupsi pahalanya juga mengalir kepada kita. Karena kita ngajari kejelekan. Nah ini juga. Nah, yang kedua, tentang bagaimana pahala. Ada amal yang bisa sampai, ada yang tidak. Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Taimiyah juga, mohon maaf, Syekh Utsaimin bukan ini. Itu juga mengatakan ada pahala-pahala, misalnya kita beramal kebaikan. Misalnya, kalau ada orang, mohon maaf, ada orang bersedekah atas nama orang tua, bisa kurban atas orang tua, karena Rasulullah sendiri mengajarkan. Rasulullah itu berkorban, satu untuk dirinya, satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya. Gitu. Nah, tapi juga bisa juga. Tapi ada yang tidak bisa, misalnya ibadah mahdoh, yang katanya misalnya sholat. Bapak sholatnya subuhnya 6 kali. Itu yang 5 itu untuk bapaknya, untuk ibunya, untuk adiknya, untuk kakaknya. Nah, itu karena itu mahdoh, yang nggak bisa. Tapi kalau doa-doa itu sampai apa enggak? Insya Allah, karena dituntunkan. Tapi hakikatnya sampai benar apa tidak, itu mohon maaf, saya nggak bisa jawab. Saya bukan panitia penerima pahala. Gitu. Waktu ada pendaftaran saya nggak ikut. Tapi itu disyariatkan, ya Pak, disyariatkan. Bagaimana kita terselancar mendoakan. Karena nyatanya ada orang tua yang ditinggikan derajat di surga karena apa? Karena anaknya jadi hafid Quran. Ada orang yang Masya Allah pahalanya karena banyak istighfar dari anaknya. Pahala dari istighfar anak-anaknya. Itu Masya Allah. Ya, itu. Makanya paling penting kita adalah fokus bagaimana kita mendidik anak-anak yang soleh-soleh. Begitu Bapak Ibu, saya sudah diingatkan untuk Zoom sebelah ini. Baik Ustadz Uzayanto, terima kasih. Dapat kita akhiri ya. Ada satu lagi pantun untuk Ustadz Wijayanto. Di bumi Papua kita berfoto. Cendrawasih terbang hingga ke Uluwatu. Terima kasih Ustadz Wijayanto. Sampai jumpa di lain waktu. Kami persilakan saudara MC untuk mengambil alih kembali. Saya jawab pantun juga ya. Silakan Ustadz. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan dalam hati. Ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Bu Damayanti ngundang saya lagi. Tentu Ustaz, tentu Ustaz. Ya, mohon maaf saya harus meninggalkan dunia, meninggalkan ya. Mohon maaf, saya beralih. Mohon maaf ada Zoom sudah dimulai, tapi
masih ada sambutan dari Dirjen. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya suka canda-canda, suka nyanda, jadi jangan sampai, mohon maaf, saling ridho di antara kita. Kalau ada kata-kata yang saya suka canda-canda, kan suka ada hal yang tidak berkenan, saya sekali lagi walafu minkum. Orang Jawa mengatakan kupat dudui santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kiat-kiat dari narasumber kita pada kesempatan kali ini untuk dapat menciptakan kebahagiaan di masa pensiun. Terima kasih, kami ucapkan kembali kepada Ustadz Wijayanto dan Dr. Efri Oktora. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pada kesempatan kali ini, mohon izin kepada Ibu Damayanti untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata, Ibu, sebagai penutup. Kepada Ibu Damayanti yang terhormat, kami persilahkan, Ibu. Baik, terima kasih Mas Nanda. Demikian tadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya yang sudah disampaikan bagaimana kiat-kiat kita supaya tetap menciptakan masa bahagia di masa kita menikmati pensiun yang ada. Memang tadi ada beberapa saya baca tadi ya, ada pertanyaan bagaimana kalau kebetulan banyak sekali kejadian yang kita hadapi, tapi seperti yang dicontohkan oleh Pak Ustadz tadi, masih banyak juga hal yang lebih membahagiakan yang bisa kita nikmati. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat untuk bisa mencium, bisa mendengar, bisa mengerjakan yang lainnya, itu tentunya juga harus bersyukur. Sehingga dengan rasa syukur yang kita hadapi, dan kemudian kalau ada namanya ujian atau musibah yang kita hadapi, kita juga sabar, melakukan sabar, dan semua kita dengan ikhlas. Insya Allah kami yakin semua bapak-bapak ibu pensiunan kita juga akan bisa bagaimana kita akan tetap bahagia di kapanpun, dimanapun kita berada. Mungkin demikian sapaan kami dari KKBI untuk Bapak pada kesempatan pada bulan ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan depan dengan topik yang tentunya akan lebih menarik lagi. Insya Allah akan menarik dan selalu bermanfaat. Demikian akan merupakan salah satu sapaan, rasa sayang kami, rasa cinta kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan Bank Indonesia dimanapun berada. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, dan akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Damayanti atas kata-kata penutupnya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan Bank Indonesia atas partisipasinya pada acara hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, ilmu, serta menjadi berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu semua, tidak lupa juga kami ingin mengingatkan salah satu program YKKBI yang tentunya mendapatkan dukungan dan respon yang sangat positif dari seluruh pensiunan Bank Indonesia, yaitu olahraga bersama. Nah, pada kesempatan kali ini olahraga bersama akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2023 dan akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat seperti biasa. Jangan lupa dihadiri, kita olahraga bersama agar fisik kita juga semakin sehat Bapak Ibu, agar kita juga semakin semangat menjalani kehidupan. Baik, akhir kata saya Nanda Ardiono mewakili seluruh panitia yang bertugas pada hari ini ingin memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami panitia yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Dr. Efri, selamat kembali ke Indonesia, Dr. Efri. Dr. Efri, selamat datang lagi di Indonesia. Terima kasih. Dan cepat Pak. Bagus, makin sehat, makin bagus. Terima kasih semuanya, semua tetap sehat, semangat.
Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Dama, terima kasih Bu Dama. Luar biasa. Terima kasih Bu Dama. Makin cantik. Lagi ya. Bu Bu Dama makin cantik pangling. Pamit dulu. Assalamualaikum. Bapak Ibu Pamit dulu, semua, Lem. sehat. Assalamualaikum. Pak Rasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih kami. Terima kasih Dokter Edri. Pamit ya. Ya, salam sehat selalu. Assalamualaikum, Pak Rasa. Terima kasih. Terima kasih Mohon kepada maaf ya, pengurusnya Dama. KKBI, bermanfaat sekali untuk kita semua. Amin. Amin. Jangan lupa pesan dari Pak Peri. Syukur, senang, sehat, saling sapa, dan spiritual. Terima kasih Dokter Edri. Lapor. Iya. Lapor dulu apa mau di... Bentar, Mat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Syarifudin Basara. Sampai ketemu lagi. Ya, tentunya, insya Allah. Dalam kondisi yang sehat. Yeni, sehat-sehat ya Pak Yeni. Siap. Terima kasih Bu Damayanti. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Damayanti. Matur nuwun Bu Indah. Oke, matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Siap, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Bu Dama. Makasih Mbak Tita. Ya, sama-sama Bu Dama, Sehat makasih. terus. Amin. Juga Bu Dama dan keluarga. Amin. Pak Kiki, sehat-sehat Pak Kiki. Insya Allah hari Sabtu bisa ikut ya Pak Kiki. Allah. Baik, terima kasih. Yuk. Keluar. Kasih Bu Dama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon izin link akan kami tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran pada kesempatan kali ini.